Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dilihat dari hukum internasional. Dibuat oleh Rafli Atala dan Zahra Nabila dari kelas LA 66 jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara tahun 2020. Nah, di sini learning outcomes-nya. Pertama, LO1 menjelaskan konsep dasar hukum internasional dan perselisihan internasional dalam hubungan internasional. LO2 menjelaskan isi dari semua hukum internasional dan mekanisme hukum terkait konflik internasional untuk menyelesaikan konflik internasional. LO3 menerapkan mekanisme hukum internasional untuk menyelesaikan masalah konflik internasional. Kita masuk ke pengertian international law dan international dispute. 1. Hukum internasional terdiri dari aturan dan prinsip penerapan umum yang berhubungan dengan perilaku negara dan organisasi internasional dalam hubungan internasional mereka satu sama lain dan dengan individu pribadi, kelompok minoritas, dan perusahaan transnasional, menurut Robert Beckman dan Dagmar Bute. Kemudian, hukum internasional adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah kolektif secara internasional. Hukum internasional juga mengacu pada seperangkat aturan longgar yang mengatur berbagai perilaku aktor. 2. Perselisihan internasional merupakan sebuah masalah yang disebabkan akibat sengketa atas sebuah tanah yang dimiliki oleh negara dan hal tersebut harus diselesaikan karena bisa berakibat panjang. Tetapi untuk saat ini, kita dapat melihat bahwa ada hukum internasional yang menyebutkan bahwa negara anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara yang damai demi mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Kasus yang saya ambil kali ini adalah sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kita dapat mengetahui bahwa Malaysia menyadari kedua pulau tersebut dianggap Malaysia sebagai bagian dari Indonesia, tetapi dengan sigap Malaysia menarik peta yang sudah mereka edarkan, dan saat itu utusan dari Indonesia dan Malaysia belum diberikan mandat untuk menanggapi hal tersebut, dikarenakan membahas masalah teritorial dan yuridiksi sehingga mereka menganggap bahwa kedua belah pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan apapun dan menyebutnya sebagai status quo. Tetapi Malaysia tidak menanggapi dengan pemahaman yang ada, sehingga perselisihan kembali terjadi dan kedua negara mempelajari kembali sejarah dari kedua pulau tersebut dan melihat catatan yang ada tentang kedua pulau tersebut. Pada tahun 1988 sampai 1997, kita dapat mengetahui bahwa kedua negara mencoba melakukan cara diplomatis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan diadakannya pertemuan, yaitu di Jakarta tanggal 17 Juli 1995 dan 26 1995, serta di Kuala Lumpur tanggal 22 September 1995 dan 21 Juni 1996. Kedua negara tidak menyentuh opsi penyelesaian diplomatis. Pertikaian antara Indonesia dan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan telah bertahan lebih dari 30 tahun. Dapat dimengerti bahwa emosi beberapa orang mungkin melekat pada kasus ini. Kesimpulannya adalah, dikarenakan secara diplomatis tidak bisa menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga permasalahan tersebut dicoba diselesaikan dengan bantuan Mahkamah Internasional dan peran dari Mahkamah Internasional sebagai pihak netral dan membantu untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dan pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah memutuskan bahwa yang memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan Malaysia. Mahkamah Internasional berperan mencari bukti dan juga menanyakan kepada kedua negara apa saja yang sudah mereka lakukan di Pulau Sipadan dan Ligitan untuk melihat secara hukum mana negara yang telah menjaga dan juga membantu kedua pulau tersebut. Mahkamah Internasional dapat mengetahui bahwa Malaysia memiliki sejumlah dokumen
yang menunjukkan bahwa adanya peranan yang dilakukan pemerintah Malaysia di kedua pulau tersebut, sedangkan Mahkamah Internasional tidak mendapatkan bukti seperti administrasi dari pemerintah Indonesia dan hanya mendapatkan bukti bahwa pemerintah Indonesia menjaga pulau tersebut dan juga melakukan penangkapan ikan di kedua pulau tersebut. Sehingga pada akhirnya sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia dan dengan merasa kecewa Indonesia tetap menerima hasil yang diberikan oleh pengadilan. Nah, selanjutnya saya ada kuis buat kalian semua. Pertanyaannya, kenapa Malaysia tidak mau ASEAN sebagai pihak netral? Silahkan dijawab ya teman-teman. Gimana? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah Malaysia tidak mau dengan ASEAN sebagai pihak netral dikarenakan Malaysia juga memiliki sengketa dengan Singapura, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi terhadap keputusan yang akan dibuat dan bisa saja merugikan Malaysia, sehingga lebih baik menggunakan Mahkamah Internasional sebagai pihak netral. Referensi. Sekian presentasi mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dilihat dari hukum internasional. Terima kasih kepada Raffi Atala sebagai pembuat video, Zahra Nabilah sebagai pencari data dan pengedit video, Nabilah sebagai pengisi suara. Kredit kepada Let's Go atas template-nya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah International Law Issues dan International Dispute Settlement pada Departemen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara semester genap tahun ajaran 2019 sampai 2020. Konten yang ada dalam video ini menjadi tanggung jawab anggota kelompok.